yaitu mobil Honda Jazz tahun 2017 kalau tidak salah. Tidak di handrem, turun ke jalan, nyebrang sampai nabrak stasiun LRT. Nama kendaraan tersebut diperbaiki di bengkel resmi Honda. Kita menyediakan ganti untuk sewa kendaraan. Jadi selama hampir kurang lebih 20 hari. Oke, jumpa lagi dengan video Emos Jakarta. Kali ini saya akan bikin konten sebagai edukasi. Motivasinya adalah mengedukasi kita. Ada kejadian yang sudah beberapa waktu yang lalu, dan ini sudah selesai. Kita selesaikan dengan sangat baik, walaupun dengan proses yang sangat panjang. Terus kejadiannya di Rawamangun 05, yaitu mobil Honda Jazz tahun 2017 kalau tidak salah. Tidak di handrem, turun ke jalan, nyebrang sampai nabrak halte stasiun LRT. Nanti kita akan lihat ya. Terus ganti ruginya itu sekitar 40 jutaan. Oh my god. Kalau tidak salah ingat, memang sekitar 40 juta itu all in semua. Karena ini termasuk ganti kendaraan. Artinya selama kendaraan tersebut diperbaiki di bengkel resmi Honda, kita menyediakan ganti untuk sewa kendaraan. Jadi selama hampir kurang lebih 20 hari. Ayo. No, God, please, no! 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 Oke, Moser. Jadi kira-kira seperti ini nih kejadiannya. Bisa mobil parkir di sini, tahu-tahu turun ke sana. Ini belum ada ini dulu. Jadi belum ada pembatas trotoar. Jadi mobil itu bisa langsung sampai ujung, mentok sampai di tembok yang warna apa itu? Jadi sampai seberang jalan sana. Itu nabrak, brak. Jadi hancur. Jadi mobil itu turun sendiri gitu. Kira-kira seperti itu. Di posisi mobil di sini, di tempat yang saya tunjuk ini, tidak di handrem. Mobilnya itu manual. Jadi mobil itu tidak di handrem, terus kemudian dia turun. Karena ini posisinya tuh nanjak, dan posisi ke sana itu pas posisi turun begitu. Nabrak, berat, hancur. Kalau ini murni-murni keteledoran kerja, bukan kecelakaan. Ini murni sangat-sangat teledor, pekerjanya sangat teledor. Hanya sampai sekarang pekerja masih harus bertanggung jawab dong gitu. Manajemen juga sudah bertanggung jawab melalui owner, dan pekerja juga harus bertanggung jawab
atas kejadian tersebut. Begitu Mas Om. Kira-kira seperti itu. Tadi ada beberapa kru yang saya sudah mintai keterangan. Ternyata yang tahu kejadian persis kejadian tersebut, artinya kondisi mesin itu masih nyala atau tidak, terus apalagi kondisinya handrem itu ditarik atau tidak, yang tahu persis itu security dan satu supervisor yang sudah pindah di cabang lain. Nah, supervisor yang teledor ini, driver yang teledor ini itu juga sudah dipindah ke, pertama ke Cilegon, sekarang posisinya ada di Mampang, di cabang Mampang gitu. Cuman pertanggungjawaban dia masih dikontrol oleh manajemen. Karena ini sebuah keteledoran, jadi harus ada pertanggungjawaban seperti itu. Nominalnya nggak main-main ini. Semua minta ganti ori yang rusak itu. Yang saya sendiri yang negosiasi dengan ibunya, dengan bengkel. Headlamp, lampu kepala lampu depan itu minta diganti sebenarnya. Honda Jazz kalau tidak salah 9 juta. Nah itu saya negosiasi itu. Saya negosiasi masih bisa dinego karena nggak ada rusak, cuman sedikit sekali retak gitu. Retak tuh sedikit bisa diakalin lah, sebenarnya bisa gitu. Jadi saya negosiasi, pemiliknya masih bisa mentoleransi gitu. Tapi yang lain harus ganti semua dan maunya gantinya di Honda. Benar-benar nggak mau di bengkel biasa dan harus dikerjakan di Honda seperti itu. Jadi seperti yang saya bilang tadi, kronologinya itu mobil parkir di atas, itu mobil selesai dicuci, pemiliknya itu nggak langsung ditunggu tapi ditinggal seperti itu. Nah ini ditinggal beberapa jam, kalau nggak salah sedang kuliah atau sedang apa pemilik kendaraan itu, atau kemana kita nggak tahu, tapi sudah ada beberapa jam ditinggal. Akhirnya karena kondisi sedang rame, mobil itu dipindah sana, nanti dipindah sini, kan sesuai dengan kebutuhan manuver outletnya kan. Jadi nanti kalau di sini ada antrian, mobil ini dipindah ke sini. Di sini ada antrian, mobil ini nanti dipindah ke sini. Seperti itu, sesuai dengan kebutuhan supaya tidak mengganggu operasional gitu kan. Karena ya di Ramangun, di outlet di tengah kota seperti ini, kalau kita mobil ditinggal ya akan menyusahkan tempat cuci mobilnya gitu. Pemiliknya tidak menginformasi bahwa nanti kalau selesai harus dihubungi, nggak, ditinggal gitu aja gitu kan. Nah, kondisi mobil itu digeser ke sana, digeser ke sini gitu. Saya kurang paham sudah berapa kali geser, tapi setelah digeser ke sana itu, ini asumsi saya ya, driver ini dia pindah mobil itu dipikir sebentar, karena setelah pindah Honda Jazz ini mungkin dia mau mindahin yang lain, tapi dia mungkin lupa tarik handremnya. Setelah lupa narik handremnya, posisinya manual dan itu tadi turun ke bawah begitu, tiba-tiba mobil sudah lari nabrak ke jalan raya itu, nyebrang jalan raya. Jadi pertanyaan, loh kan kok nggak nabrak orang lewat ya? Posisinya itu di sebelah atau di jalan sebelum Mbos 05 ini, itu sedang ada truk yang parkir mundur. Artinya truk itu keluar dari toko yang sebelah ini, mundur ke jalan raya, otomatis bikin macet dong, bikin macet jalan gitu. Jadi tidak ada yang lewat. Jadi mobil itu benar-benar murni nabrak tembok depan aja, brak gitu, ya udah selesai. Jadi kondisinya tidak ada yang nyopir, tapi posisi turun, nggak tahu kecepatan berapa ya kira-kira, tapi radiator itu rusak. Terus tulang depan itu masuk gitu kan, kalau radiatornya masuk itu kena gitu. Jadi kita urus semuanya, kita informasi ke pemiliknya, dan pemiliknya maunya dibawa ke bengkel ya, karena sudah kejadian, mau marah seperti apapun percuma begitu kan. Jadi pemiliknya ngajak ke bengkel resmi Honda, tidak mau dibawa ke bengkel biasa langganan, dan habisnya
luar biasa dahsyat ini, habisnya sekitar 40 jutaan lah gitu kalau kita total semuanya, termasuk sewa mobil, termasuk biaya towing dan biaya perbaikan di sana. Dan mobilnya sudah tidak ada asuransi seperti itu, jadi harus semua dikerjakan dan dibayar di bengkel. Dan ini murni tidak ada kebijakan apapun dari pemilik, karena pemilik maunya kendaraan kembali seperti semula. Setelah selang beberapa hari, pemilik sempat menghubungi karena mungkin nggak tega melihat pergantian yang begitu besar ditujukan kepada kami dan anak-anak yang melakukan kesalahan dan kecerobohan ini. Pemilik menghubungi, gimana saya mau bantu 1 juta aja deh, kalau gitu nanti saya bantu ya 1 juta. Mungkin setelah dilihat nominalnya kan di situ kan, tapi sampai sekarang nggak ada. Tapi ya nggak apa-apa lah, kan. Jadi kita memang benar-benar pure bertanggung jawab. Kita harapkan itu kejadian yang terakhir lah, karena ini keteledoran, kecerobohan. Ini tindakan tidak sengaja tapi konyol dan ceroboh. Harusnya hal-hal seperti ini tidak terjadi. Harusnya nggak boleh terjadi lagi di Embos. Ini kekonyolan dan keteledoran. Mereka anggap semua biasa kerja dan seperti tidak ada apa-apa, tapi ternyata beresiko besar seperti ini. Selain edukasi, kita mau belajar untuk mengantisipasinya. Ya memang keteledoran manajemen teledor, bagaimana tidak membriefing anak-anaknya, bagaimana kerja dalam kondisi keadaan seramai apapun, kita harus tetap fokus. Itu sebenarnya SOP-nya sudah jelas, tapi tidak berjalannya ini yang kurang pengawasan dari manajemen. Ya, ini sekaligus tamparan atau teguran bagi manajemen Embos supaya ke depan lebih berhati-hati, waspada, dan hal-hal konyol seperti ini sebenarnya tidak bisa harus terulang lagi, gitu kan. Itu. Oke, kira-kira itu saja lah Emboser apa yang bisa saya buat ini. Kita mau minta keterangan, tadi juga orangnya sudah nggak ada di sini. Dan ini kami bagikan murni untuk mengedukasi kita aja semua, supaya apa? Ya ini resiko dari bagian kerja cuci mobil, tapi ini harusnya bisa diminimalisir atau bahkan ditiadakan. Kalau kejadian-kejadian seperti tidak sengaja itu mungkin biasa lah di car wash. Ya besaran lecet apa dan lain sebagainya itu biasa. Tapi kalau hal-hal seperti ini sudah di luar istilahnya di luar nalar lah. Harusnya nggak terjadi. Kita bisa antisipasi sekali hal-hal seperti ini. Oke Moser, mungkin itu saja video kali ini. Terima kasih yang sudah subscribe dan nonton video ini. Dan jangan lupa kritik dan saran. Kalau Anda ingin dibuatkan video silahkan komen. Dan Embos tempat yang tepat untuk merawat mobil Anda.